Bab 1207, Pedang Pertama setelah mendarat. Di jalan, Liu Na Yue dan lelaki tua berjubah hitam telah menghilang. Tetapi Nado Zong masih bersujud. Dahinya robek dan darah mengalir. Pada saat ini, Sander Ye berjalan mendekatinya dan berkata, "Mereka sudah pergi." Nado Zong berhenti dan jatuh ke tanah. Tubuhnya berkedut terus-menerus. Melihat lelaki di depannya, Sander Ye mendesah dalam hatinya. Pedang pertama yang digunakan saat tiba di darat adalah untuk membunuh orang yang dicintai. Pagoda kecil berkata, wanita itu sangat ambisius. Laki-laki ini tidak dapat mengendalikannya. Sander Ye mengangguk sedikit. Pada saat ini, Nado Zong tiba-tiba berdiri. Dia menatap ujung jalan di kejauhan dengan linglung dan berkata dengan lembut, "Kupikir dia akan tinggal. Sander Ye, apakah kamu menyesalinya sekarang?" Nado Zong menatap Sander Ye. Dan Sander Ye tersenyum dan berkata, "Tahukah kamu mengapa dia dipilih? Karena energi ungu yang kamu berikan padanya. Itu adalah keberuntungan 9 negara. Orang-orang di luar sangat menghargai ini." Nado Zong berkata lembut, "Jadi begitu." Sander Ye berkata, "Itu awalnya milikmu." Nado Zong menggelengkan kepalanya. "Itu tidak penting lagi." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, seolah-olah jiwanya telah tersedot keluar. Seperti mayat berjalan. Pagoda kecil berkata, "Aku khawatir anak ini akan melakukan sesuatu yang bodoh." Sander Ye melirik Nado Zong saat dia pergi. Dia harus mengatasi hal semacam ini sendiri. Pagoda kecil berkata, "Benar sekali." Sander Ye kembali ke halaman. Tetapi pendeta Zhang masih belum kembali. Dia melirik kamar pendeta Zhang. Lalu berbisik, "Pendeta ini bertingkah misterius setiap hari. Dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dia lakukan." Tepat pada saat itu, terdengar ketukan di pintu. Sander Ye berbalik dan berjalan ke pintu. Dia membuka pintu dan melihat seorang pria parubaya yang aneh berdiri di luar. Sander Ye sedikit bingung. "Siapa kamu?" Pria parubaya itu menatap Sander Ye. "Namaku Lour Zuo." Sander Ye berkata, "Keluarga Nona Yanet Zuo." Pria parubaya itu mengangguk. "Ya." Sander Ye berkata, "Silakan masuk." Sambil berkata demikian, dia mengajak lelaki setengah baya itu ke halaman. Pria parubaya itu mengamati Sander Ye dan berkata, "Yanet mengatakan kepadaku bahwa kamu sangat cakap. Sekarang tampaknya dia tidak berbohong kepadaku. Kamu masih muda, tetapi kamu memiliki karisma yang luar biasa. Itu langka." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Senior, kamu terlalu memuji." Pria parubaya itu berkata, "Ketika aku membawa Yanet pergi kemarin, dia ingin mengucapkan selamat tinggal padamu. Tetapi karena beberapa alasan khusus, aku tidak mengizinkannya mengganggumu. Setelah kembali, dia terus membicarakanmu. Jadi aku memutuskan untuk datang dan menemuimu." Sander Ye mengangguk. Nona Yanet Zuo sangat perhatian. Pria parubaya itu menatap Sander Ye. "Kamu tidak terlihat seperti penduduk setempat." Sander Ye berkata, "Aku dari luar dan dikirim ke sini karena beberapa alasan khusus." Pria parubaya itu berkata, "Yanet ingin aku mengajakmu keluar. Tetapi keluarga Zuo hanya bisa mengajak 2 orang. Yanet dihitung sebagai 1. Dan kami sudah memesan 1 kuota lagi." Sander Ye sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Baginya, tidak masalah apakah dia keluar atau tidak. Karena selama Yanet Zuo keluar dan menghubungi kakak perempuannya Angel Ye, maka kakak perempuannya pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkannya." Pria parubaya itu menatap Sander Ye dan tidak mengatakan apa-apa. Sander Ye tersenyum dan bertanya, "Ada apa?" Pria parubaya itu bertanya, "Apakah Yanet memberimu sesuatu?" Mendengar ini,
Sander Ye tiba-tiba menjadi waspada. Tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Benda. Pria paruh baya itu mengangguk. Ya. Sander Ye tersenyum dan berkata. Dia sering memberiku mentimun. Pria paruh baya itu menatap Ye sejenak dan berkata. Benarkah? Sander Ye mengangguk. Ya. Pria paruh baya itu mengangguk sedikit. Tidak berkata apa-apa lagi. Lalu berbalik dan pergi. Melihat lelaki setengah baya itu pergi, Sander Ye menyipitkan matanya. Tujuan utama kedatangan lelaki ini mungkin karena dia takut Yanet Zuo telah memberinya sesuatu. Yanet Zuo tidak terlalu mementingkan hadiah yang diberikan oleh penguasa 9 negara. Tetapi keluarganya pasti akan sangat mementingkannya. Bukan hanya keluarganya, tetapi orang-orang di seluruh wilayah 9 negara mungkin akan sangat mementingkannya. Dia harus berhati-hati untuk menghindari diburu di seluruh dunia. Di luar, Laur Zuo berjalan keluar di sepanjang jalan. Dan ada seorang wanita di sampingnya. Dia adalah Nenek Yu. Nenek Yu berkata dengan suara yang dalam. Ketua klan, mengapa kamu tidak bunuh dia saja? Laur Zuo menoleh ke arah Nenek Yu. Apakah menurutmu Yanet menyukainya? Nenek Yu berkata dengan suara berat. Aku tidak tahu. Tapi menurutku lebih baik bunuh dia. Laur Zuo menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Yanet sudah mendapatkan kesempatan terbesar di sini dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Jika aku membunuh orang ini, akan ada keretakan antara ayah dan anak di masa depan. Tidak ada gunanya bertengkar karena masalah kecil seperti ini. Sebelum Nenek Yu sempat berkata apa-apa lagi, Laur Zuo melanjutkan. Lagi pula pemuda itu sangat luar biasa. Meskipun dia masih muda, dia tidak rendah hati atau sombong. Dia tenang dan kalem. Menurutku dia bukan orang biasa. Jadi tidak perlu punya hubungan yang buruk dengannya. Nenek Yu berkata dengan suara yang dalam. Lalu mengapa ketua klan tidak membawanya keluar? Laur Zuo tersenyum dan berkata. Bukankah karena aku cemas? Yanet sangat menghargainya. Jika aku membawanya keluar sekarang, jika sesuatu benar-benar terjadi antara dia dan Yanet, itu tidak akan menjadi hal yang baik. Sekarang setelah Yanet mendapatkan warisan orang itu, keluarga calon suaminya harus keluarga tingkat atas dari peradaban tingkat ke-9. Nenek Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Laur Zuo berkata, ayo pergi. Tak lama kemudian, keduanya menghilang di ujung jalan. Setelah Laur Zuo pergi, Sander Ye hendak kembali ke kamarnya ketika dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki di luar pintu. Sander Ye menoleh dan melihat seorang pria paruh baya berjalan masuk dari pintu. Pria paruh baya itu masuk dan berkata sambil tersenyum. Nama aku Zenus Pan. Aku kebetulan lewat di sini dan melihat orang itu datang dan berbicara dengan kamu tentang sesuatu. Jadi aku masuk untuk melihat-lihat karena penasaran. Sander Ye tersenyum dan berkata, kami tidak membicarakan apapun. Dia hanya bertanya dengan santai. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, hanya bertanya. Sander Ye mengangguk. Zenus Pan tiba-tiba bertanya, apakah kamu kenal putrinya Yanet Zuo? Sander Ye mengangguk. Aku kenal dia. Zenus Pan bertanya. Teman. Sander Ye mengangguk sedikit. Ya. Ekspresi Zenus Pan tiba-tiba menjadi geli. Sander Ye meling orang di depannya. Mengapa orang ini terlihat agak tidak serius? Zenus Pan mengamati Sander Ye. Dan saat menatapnya, dia tiba-tiba tertawa aneh. Sander Ye. Zenus Pan tersenyum dan berkata, nak, apakah kamu ingin keluar? Keluar. Sander Ye berkedip, lalu bertanya, kemana? Zenus Pan tersenyum dan berkata, tentu saja keluar. Apakah kamu tahu dunia di luar? Setelah kita keluar, kita bisa berlatih kultivasi, terbang ke langit dan bersembunyi di bawah tanah.
dan bahkan menjadi abadi. Wajah Sander Ye penuh dengan garis-garis hitam. Apakah kamu mencoba menipuku agar melakukan kerja paksa secara cuma-cuma? Wajah Zenuspan tiba-tiba menjadi gelap. Apakah menurutmu aku pembohong? Sander Ye mengangguk. Wajah Zenuspan sehitam arang. Sander Ye berkata dengan hati-hati. Bukan ide yang bagus untuk pergi keluar. Kudengar membunuh orang di luar tidak melanggar hukum. Di sini lebih aman. Anak bodoh. Zenuspan tertawa. Kamu tidak tahu apa-apa. Setelah kamu keluar, kamu bisa berlatih. Apakah kamu tahu tentang berlatih? Cukup lambaikan tanganmu maka langit akan runtuh dan bumi akan terbelah. Selain itu, rentang hidupmu akan meningkat pesat. Kamu bisa hidup lebih lama lagi. Sander Ye ragu sejenak, lalu berkata, tidak mungkin, kan? Pagoda kecil. Zenuspan berkata dengan serius. Aku tidak berbohong padamu. Ikutlah denganku dan aku akan mengajakmu keluar untuk bersenang-senang. Sander Ye berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah kamu akan memberiku uang? Persetan. Zenuspan menatap Sander Ye dengan tidak percaya. Apakah kamu tahu berapa banyak orang di sini yang ingin keluar? Aku akan membawamu keluar. Dan kamu masih menginginkan uang. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan menolak dengan tegas. Aku tidak akan pergi jika kamu tidak memberiku uang. Wajah Zenuspan dipenuhi garis-garis hitam. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, oke, aku akan memberimu uang. Sander Ye menyeringai. Oke. Zenuspan berkata, kamu tunggu di sini. Aku akan menjemputmu lusa. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ketika dia sampai di pintu, dia berbalik untuk melihat Sander Ye. Ingat, jangan berlarian. Sander Ye mengangguk. Oke. Setelah Zenuspan pergi, Sander Ye di halaman tiba-tiba bertanya, apa yang disukai orang ini dariku? Dia mendengar dari pendeta Zhang bahwa meskipun dia diberkahi dengan keberuntungan besar, dia tidak memiliki keberuntungan seperti di 9 negara. Sebagai perbandingan, orang-orang yang memiliki keberuntungan seperti di 9 negara akan lebih beruntung. Oleh karena itu, hal ini membuatnya sedikit bingung. Tapi tak apa, orang ini terlihat konyol. Jadi itu bukan masalah besar. Di luar, setelah Zenuspan meninggalkan halaman, seorang lelaki tua bertanya dengan hormat, Ketua klan, apakah kamu yakin ingin memilih orang ini? Zenuspan tertawa dan berkata, apakah menurutmu aku bercanda? Orang tua itu ragu sejenak, lalu bertanya, mengapa? Zenuspan tertawa dan berkata, apakah menurutmu anak ini tidak memiliki keberuntungan seperti di 9 negara? Jadi tidak layak menyia-nyiakan kuota kita. Orang tua itu mengangguk. Ya. Zenuspan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku pikir masalah ini agak aneh. Orang tua itu sedikit bingung. Aneh. Zenuspan mengangguk. Lihat, dari ketiga halaman ini, yang di sebelah kiri mendapat keberuntungan dari 9 negara, dan yang di sebelah kanan mendapat warisan dari orang itu. Tetapi halaman di tengah tidak memiliki apapun. Apakah menurutmu ini normal? Orang tua itu mengernyit sedikit. Bukankah itu membuktikan bahwa dia tidak cukup diberkati? Zenuspan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Aku sudah memeriksa dan menemukan bahwa pria ini berteman dengan gadis dan keluarga Zuo. Kali ini, Lord Zuo datang untuk mencari pria ini karena dia diminta oleh gadis itu untuk mengajaknya keluar. Tapi jelas, Lord Zuo tidak menyukai pria ini. Orang tua itu bahkan lebih bingung, dia tidak menyukainya. Bukankah itu membuktikan bahwa pemuda ini tidak cukup baik? Zenuspan melirik lelaki tua itu dan berkata, tidak masalah apakah dia menyukainya atau tidak. Yang penting putrinya menyukainya. Orang tua. Zenuspan terkekeh dan berkata,
Gadis itu tidak sederhana, dia ternyata disukai oleh tokoh itu. Harus kukatakan bahwa Lord Zuo cukup berans demi membiarkan gadis itu masuk. Dia menolak kuota apapun selama 30 tahun. Kami menertawakannya, sekarang kami semua menjadi badut. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menoleh dan meling ke halaman tempat Sander Ye berada. Pemuda ini memiliki keberuntungan yang sangat besar. Secara logika, tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki keberuntungan 9 negara. Tetapi dia memang tidak memilikinya. Mungkinkah keberuntungan 9 negara tidak memenuhi syarat untuk dianugerahkan kepadanya? Orang tua itu tertegun. Bersambung.